Dalam hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir 14537, Al-Khatib dalam At-Tarikh, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah 3313. Iyya wadzunub allati la tughfar. Waspada kalian dari dosa yang dimana dosa ini nyaris tak terampunkan lagi. Hati-hati kamu. Satu dosa yang nyaris dosa ini la tughfar, tidak diampuni lagi oleh Allah karena besarnya perkara ini. Maka lalu di situ beliau menyebutkan salah satunya wa akilur riba. Orang yang berani makan transaksi ribawi. Faman akala riba, siapapun yang berani makan transaksi riba, bu'itsa yaumal qiyamah majnunan yatakhabbat. Maka Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan gila dan berjalan sempoyongan karena dahsyatnya azab Allah. Setelah itu Nabi membacakan surat Al-Baqarah ayat 275. Setelah membawakan hadis tadi, Nabi bawakan Al-Baqarah ayat 275. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Allah berfirman, orang yang mengambil riba tidak akan bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Al-Baqarah 275. Sampai Allah menggambarkan orang yang terkena riba itu seperti orang yang terkena penyakit gila parah kalau sudah terkena. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita ya, dan memberikan pertolongan kepada kita agar kita bisa berhenti dari riba. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita lihat apa hukuman yang akan dirasakan para pelaku riba jika sampai mati tidak bertaubat. Fantalaqna fa'ataina 'ala nahrin hasibtu annahu kana yaqul ahmar mithlud dam. Hadisnya sama Sahih Bukhari tadi, karena panjang saya potong-potong sesuai dengan subjudul. Hadisnya sama ini, tentang cerita waktu Nabi dimi'rajkan. Ya, dalam satu keterangan, satu lagi mengatakan waktu dalam mimpi. Dikatakan, lalu kami pun berangkat dengan malaikat yang mengantar kami. Dan di situ tiba-tiba kami mendatangi satu sungai. Kemudian Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, perawi hadis ini mengatakan, kami mengira saat itu Nabi mengatakan sungainya warnanya merah laksana darah. Ya, ahmar mithlud dam. Ya, warnanya merah kayak darah persis. Di situ ada sungai. Wa idza fi nahri rajulun sabihun yasbahu wa idza ala shattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsira. Dan tiba-tiba di sungai itu ada seseorang yang sedang berenang di tengah-tengah sungai, dan di tepi sungainya ada pula orang yang sedang mengumpulkan batu. Jadi di pinggir sungai ada orang ngumpulin batu, sementara orang tadi sedang berenang di tengah sungai. Wa idza dzalika syabih yasbah ma yasbah thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijarah. Kemudian orang yang berenang di tengah-tengah sungai itu, kata Nabi sallam, menepi mendatangi orang yang sedang mengumpulkan batu-batu. Didatangi itu oleh orang yang sedang berenang. Orang yang ngumpulin batu yang sedang berdiri di tepi sungai didatangi oleh orang yang sedang berenang tadi. Fayaghfaru lahu fayulqimuhu hajaran fayantaliku fayasbah. Lalu orang yang berenang tadi ya, setelah menepi, ia membukakan mulut di dekatnya, dibuka mulutnya, dan orang yang di pinggir sungai tadi menjejalkan batu-batuan, dipaksa dijejalkan kepada orang tadi yang berenang. Thumma yarji' ilaih. Setelah dijejalkan batu-batu, orang ini kembali ke tengah berenang lagi. Kullama raja'a ilaihi faghara lahu fa alqamahu hajara. Setelah di tengah, orang ini balik lagi ke pinggir. Ke pinggir orang yang tadi ngumpulin batu, dijejalkan lagi terus menerus. Maka Nabi kita SAW mengatakan, mahagan. Siapa ini? Perbuatan ini, siapa dua orang ini? Kok begitu? Perkara apa yang terjadi? Yang satu menyumpalkan batu, yang satunya membuka mulutnya. Dalam ujung hadis dikatakan, wa amr rajul alladhi ataita alaihi yasbah fin nahri
wa yulkamul hajar fa innahu akilur riba. Ketahui hai Muhammad SAW, adapun orang yang engkau datangi sedang berenang di sungai, lalu disuapkan mulutnya dan terus menerus itu adalah khusus untuk para pemakan riba. Na'udzubillah min dzalik. Terus dijejali sampai menunggu kiamat datang. Enggak main-main, pemakan riba ini berat sekali.